Oke, welcome back to my channel. Nah, sekarang to the point aja. Saya langsung akan bahas soal nomor 6, itu terkait masih di tumbuh kalenting sempurna, cuma kasusnya memang agak berat sedikit. Jadi kita harus menganalogikannya lebih detail lagi. Mari kita mulai. Kita lihat soal yang di sini. Bagaimanakah kecepatan akhir kedua benda saat bertumbukan jika kedua massa yang berbeda? Jadi massa yang berbeda. Salah satu benda itu dia diam, massa salah satu bendanya juga jauh lebih besar pada yang lain. Nah, pertanyaannya kemanakah arah gerak benda masing-masing setelah mereka bertumbukan? Nah, kita analogikan bahwa benda mengalami tumbukan lenting sempurna. Jadi, saya buatkan di sini permisalan. Jika benda satu, kita asumsikan bermassa 2 kg bergerak ke kanan, ya, caranya positif, ingat ya, dengan kecepatan 5 meter per second, sementara benda 2 bergerak benda duanya diam. Benda duanya diam dengan massa lebih besar, 3 kg. Nah, kecepatan akhir kedua benda dan arahnya telah bertumbukan. Oke, dasar konsep yang kamu pakai tetap seperti tadi, menggunakan koefisien restitusi dan hukum kekekalan momentum. Kalau misalkan ada yang mau menggunakan rumus cepat, mencari V1 aksen dengan V2 aksen, itu boleh. Sama saja. Jadi, tapi di sini saya akan menjelaskan berdasarkan konsep tuntutan pemahaman. Mari kita mulai. Jadi saya mulai dari koefisien restitusi. Karena analogi bendanya itu mengalami tumbukan lenting sempurna, ditumbukan lenting sempurna, maka nilai I sama dengan 1. Jadi tetap ingat rumus dari koefisien restitusi ini. Jadi jika dia lenting sempurna I-nya 1, kita masukkan sini. Nah, minnya kali masuk, min V1 aksen, min ketemu plus V2 aksen per. Nah, tadi kecepatan benda 1 itu dia 5 meter per second. Ke kanan, berarti tanda positif ya. Benda 2-nya kan diam, berarti V2-nya 0. Nah, saya langsung masuk sini. V1-nya dia 5. Nah, ini min, karena dia diam, berarti 0. 5 kurang 0, 5. Sehingga 5 kali silang sebelah sini. 1 kali 5 tetap 5. Min V1 aksen plus V2 aksen. Sehingga V1 aksen saya pindahkan ke kiri. Jadi V1 aksen 5-nya pindah ke kanan. Jadi bukan persamaan hubungan antara V1 aksen dengan V2 aksen. V1 aksen sama dengan V2 aksen min 5. Ini persamaan 1. Kita simpan. Terus kemana? Kita masuk ke hukum kekekalan momentum. Nah, untuk mendapatkan nilainya sekarang. Masukkan massa benda satunya 2, ya, persamaan hukum kekekalan momentumnya. Kecepatan benda 1,5. Kemudian M2-nya dia 3 kilo, tadi lebih besar. V2-nya karena dia bendanya diam, berarti 0. Sama dengan M12. V1 aksen kita dapat tadi adalah V2 aksen minus 5. Masukkan ke sini. Setiap ada V1 aksen, masukkan ke sini. M2-nya 3 dan V2 aksen diamkan. Kalau tidak tahu ya. 2 kali 5, 10. 3 kali 0 adalah 0. Tetap 10 di sini. 2 kali V2 aksen kali masuk substitusi ya. 2 V2 aksen min 2 kali minus 5. Minus 10 plus 3 V2 aksen. Kumpulkan 2 V2 aksen tambah 3 V2 jadi 5 V2 aksen. Kemudian minus 10 pindah ke kanan. Jadi berapa? Minus, jadi plus 10 tambah 10, 20. 20 sama dengan 5 V2 aksen. Sehingga hasil laginya adalah V2 aksen sama dengan 4 meter per second. Oke, oh ternyata ketika benda 1 dan benda 2 bertumbukan ya, benda 2 tadi kan dia diam, sekarang setelah bertumbukan ditumbuh oleh benda 1 dia bergerak. Bergerak kemana? Ke arah tumbuh positif ke kanan dengan bergerak dengan kecepatan 10. Bagaimana dengan V1? Ternyata kita masukkan V1 dari persamaannya V2 aksen minus 5. Jadi V2 aksennya kan kita dapat 4. Minus, ini seharusnya minus 5. Jadi jawabannya, oh ternyata setelah bertumbukan, jadi benda 1 tadi bergerak 5 meter per second ya ke kanan. Setelah bertumbukan benda 2 yang diam, dia kecepatannya lebih lambat. Kemana arah geraknya? Bergerak ke kiri. Dengan kecepatan jauh lebih lambat.
Jadi dapat disimpulkan ketika kedua buah benda bergerak, ketika ada dua buah benda, yang satu bergerak dan satu yang diam, tapi kedua benda masanya berbeda, maka kedua benda itu akan bergerak setelah bertumbukan. Kemana arah gerak benda? Berlawanan arah. Jadi yang saya dapat di sini, benda duanya jadi bergerak, yang benda satunya tetap bergerak, tetapi jauh lebih lambat dari kecepatan semula dan arahnya berlawanan. Nah, itu jawabannya. Jadi boleh kalian orek-orekin lagi dengan konsep dan konsep yang dengan rumus yang lebih cepat. Oke, saya selesaikan soal terakhir, nomor 7. Ini gampang sekali. Asumsi masih dia tumbuh lenting sempurna ya. Jadi gimana kita bisa tahu dia tumbuh lenting sempurna? Jadi jika di dalam soal itu ada clue-nya. Jadi misalnya dia tumbuh lenting sempurna, berarti nilai I-nya 1. Jadi kalau misalkan dia tumbuh lenting sebagian, nanti ya di konsep selanjutnya ada nilai. Jadi saya lanjut soal nomor 7 dulu. Sebuah benda bermasa 1 kg, itu dia bergerak dengan kecepatan laju 20 meter per second menembus dinding. Nah, dinding ini pasti diam. Sehingga V2-nya pasti 0. Kemudian dia dikasih tahu tumbukan lenting sempurna. Berapakah kecepatan akhir benda dan dinding? Oke. Gampang sekali. Jadi kecepatan bendanya pasti akan berbalik arah setelah menembus dinding ya, dengan kecepatan yang sama. Berapa? 20 meter per second. Jadi benda akan berbalik arah dengan kecepatan yang sama, yaitu 20 meter per second. Dan dinding easy ya, nah dia bergerak berlawanan arah. Terus dindingnya bagaimana? Dinding akan tetap diam atau dalam kondisi V0. Jadi sekian yang saya bisa jelaskan dari 7 tugas, ya 7 soal dari tugas yang saya berikan. Semoga nanti di dalam Google Class kalian bisa bertanya lebih jauh jika ada yang memang belum paham. Untuk konsep selanjutnya saya akan membedah soal berkaitan dengan tadi kan tumbukan lenting sempurna semua. Sekarang saya akan bedah nanti di video saya selanjutnya tentang pembahasan tumbukan lenting sebagian dan tumbukan tak lenting sama sekali. Oke, sekian dari saya. Tetap like, subscribe, comment, and share. Jadi kalau misalkan kalian cocok dengan video saya. Oke, terima kasih. Jadi ditunggu di video saya selanjutnya.